Masih di Talk is Fun. Kali ini ada pasangan suami istri lintas negara yang selalu harmonis, romantis, dan apa adanya. Kali ini datang dari pasangan beda negara, yaitu Indonesia dan Inggris. Wanita asal Indonesia, Andini, yang menikah dengan Daniel Overfield, asal Inggris, mencuri perhatian masyarakat melalui konten-konten yang diunggah di platform berbagi video. You're gonna be glowing. Kegiatan keluarga mulai dari berbelanja, memasak, makan bersama, dan berbagai kegiatan keseharian lainnya rutin ia bagikan. Konten yang paling sering Andini buat adalah kegiatan memasak makanan Indonesia dan momen makan bersama suami dan anak-anaknya. Yaudah, aku mau masak dulu. Andini memang rajin memperkenalkan makanan Indonesia kepada keluarganya meski puluhan tahun tinggal di London, Inggris. Mulai dari rendang, bakso, berbagai olahan sayur, gorengan tahu tempe, bakwan jagung, hingga sambal dan lalapan hadir di meja makan keluarga ini. Wah, walaupun keluarga bule, tapi lidahnya tetap cita rasa Indonesia ya. Dari dapur rumah mereka hingga ke meja makan, memperlihatkan bahwa dua kebudayaan yang berbeda menyatu dan menciptakan keharmonisan yang penuh kehangatan. Kisah mereka pun menjadi inspirasi bahwa komunikasi, pengertian, dan cinta yang tulus bisa menjembatani semua perbedaan, menjadikan pernikahan lintas negara tetap harmonis dan bahagia. Kalau kita berbicara mengenai kisah cinta lintas negara, nggak cuma bikin baper, tapi ya bagaimana ini bisa mengajarkan kita bagaimana caranya untuk saling punya kompromi, adaptasi, dan juga menjaga keharmonisan dengan latar atau background culture yang pastinya berbeda dari dua negara. Nah, bagaimana perjalanannya? Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Mbak Andini. Hai Mbak Andini, and also her husband Daniel Overfield. Mas Daniel, right? Correct. I called you Mas Daniel. Yes. Okay, you're talking Indonesian. Sedikit. Sedikit. Okay, thank you for coming. Mbak Andini, berarti Mas Daniel itu berasal dari, you're coming from London, London right? asli, ya. Okay. Asli orang Inggris. Asli orang Inggris. Oke. Gimana akhirnya waktu itu bisa pertama kali perkenalan, perjumpaan dengan Daniel? Karena kan pasti butuh keputusan yang matang karena keduanya berasal dari negara yang berbeda, so ada background atau culture yang berbeda juga pasti. Ya, tentu. How do we meet and all this different, culture and stuff. We first met in kita itu pertama kali ketemu di Facebook. Ya. Okay, Facebook. Okay. Kita ketemu di Facebook. How many years ago? Kenapa? Berapa tahun yang lalu? How many years? 13. Oh. Okay. Well done. Ingat ya. Karena kalau lupa dia bahaya. Good match. Okay. Ya, 13 tahun yang lalu ketemu terus temenan di Facebook, ada extension kayak semacam dating app-nya juga itu through Facebook. Zoosk ya waktu itu. Yes. Sekarang sih udah tutup. Ketemuan, temenan, terus akhirnya cocok, ketemuan in person. Kebetulan kita nggak terlalu jauh sih tempat kita tinggal. Oh, karena Mbak ini juga sebenarnya base di UK, di London ya? Iya. Oh, oke. Gitu. Dari situ the rest is history. Okay. You want to add something about your love story with your lovely wife? Well, it was a bit of a whirlwind, really. We met in Zoosk, and I think I fell in love straight away. Really? Yes. Okay. She was very petite and beautiful. So I might say love at first sight? Yes. Oh, really? Yes, Okay, yes. that's nice. And yeah, she was very. She wouldn't look at me directly. She felt like she was vulnerable. I felt like I wanted to protect her straight away. And Because I was too small ya. yes, yes. Compare sama dia Puppy ya. in my pocket. Okay, so what attracted you to each other? Oh, that's a very, very good question. Obviously, she was beautiful. She's got a very warm heart. She's the first person that
tried to actually understand me, and So since the beginning, you know that she's from Indonesia. yes, Okay. Yes, have you because have I- you met another Indonesian woman before? not to my knowledge, no. Not to your knowledge. Oh, Because when we really? met, I asked where are you from, and I went on Google Translate and texted her, "We need to sexy." Setelah itu dia selalu, hello wanita seksi, hello wanita seksi. Okay, that was your first word, right? One of the first, yeah. Oke, kalau Mbak Nini apa yang membuat Apa ya? saling tertarik? Karena dia baik aja, dia tuh kayak aku bisa ngerasa dari energinya tuh dia kind person, itu nomor satu ya. Habis itu dikenalin langsung sama adik-adiknya tuh pertamanya, terus adiknya perempuan kan, dan they are very sweet. Terus nggak lama, not long after that, you take me to meet your mom and dad. Yeah. Jadi aku pikir wow, ini serius nih, kan susah juga ya zaman sekarang gitu. Iya, ya. So we're single. Yes. Yes. Okay. Otherwise, I wouldn't. I wouldn't go with non-single guy. Itu karena very important buat aku, nggak pergi dengan, to my knowledge ya, dia single. Terus ya dari situ kelihatan serius banget dan he have kind heart menurut aku. It's always interesting. I mean, like you came from two different countries. Yeah. So maybe how do you adjust to cultural differences? Language is not problem. I mean, because you speak English both. I assume that. Yes. But these cultural differences between Indonesia and UK. What was your? Mine would not be so much cultural. Mine was more me transferring from being a bachelor to being a parent figure straight away Yes. because of her two children. So I had to grow up quickly and you know stop being a boy and become a man, if you like. Okay. But the Kalau food was a big thing, I suppose, culturally, because I mean Indonesian culture is food, really. Correct. So. because It's all about your food. wife, she's Sundanese, right? Yes. Okay. Do you know where is it? I'd never you have didn't no have idea. any clue, so but, yes. But I assume that you have tried that Sundanese food. No. No, No. really? I didn't really like much Asian food before. Oh, you mean before, but once you meet me. Oh yes, you sorry, like, my yeah. apologies. Yes, Yeah, yes. Okay, Yes. that spicy food. Randang was Rendang. my It's not Sundanese, but it's your favorite. But it's okay, Yeah. sambal. sambal. Some sambals I like. If they have Terasi. yeah, terasi. Okay. Terasi. Harusnya kita hadirkan sambal terasi ada di sini, biarkan Mas Daniel mencobanya. Oke, Mbak Nini, gimana akhirnya mengatasi, mungkin karena Mbak Nini juga menghabiskan tahun-tahunnya di UK, di London, tapi kan selalu ada, karena kita kan memang berasalnya kan Korea dari Indonesia, sehingga bagaimana memperkenalkan, kemudian menyeimbangkan apa namanya culture atau budaya itu kepada suami. Ya, kebetulan sekarang di London juga kan lebih diverse. Yes. Nggak kayak dulu waktu aku pernah datang mungkin agak susah ketemu orang Indonesia, restoran juga masih sedikit. Sekarang itu di mana-mana udah banyak. Jadi lebih mudah untuk mengenalkan karena selalu ada acara-acara Indonesia kayak gitu. Aku selalu bawa anak-anak. Kalau ada gathering Indonesia dibawa. Ke arisan aku, pokoknya rombongan. Ayo Wow. ikut ya, arisan tahu. Yeah. Jadi mereka sedikit demi sedikit biar tahu dan socialize juga dengan orang Indonesia di UK, yang orang Indonesia mix, yang Indonesia Tulen, ke KBRI kalau ada acara aku selalu bawa. Pokoknya sebisa mungkin ada acara dangdutan kita bawa. Oh, do you know dangdut? The music. The genre music? yes, Oh, I oke. do. Not by name, but yes, I'm aware. Yeah. Oke, jadi dari situlah bagaimana kemudian bisa memperkenalkan ya. budaya dan juga Iya. tradisi ke suami dan juga anak-anak Iya. ya. Secara sedikit demi sedikit aja tanpa apa ya, aku tuh jarang misalnya, hey babe atau anak-anak ini nih Indonesia kayak gini, dibawa aja. Jadi mereka lihat sendiri. Makanya kadang-kadang pas kemarin kesini, mereka aku bawa ke restoran Padang kan penuh banget Oh, dan oke. gimana ya, Makanannya banyak, kan? penuh orang. Terus anak aku bilang, ini kayak vibe arisan deh, gitu. Oke. Dengan bau-bau makanan dan orang-orangnya katanya pada ketawa-ketawa, terus gimana? Jadi
subconsciously gitu mereka udah, oh ini tuh Indonesia gitu, vibe-nya kayak gini. Mas Daniel, how do you maintain harmony in relationship with your family, your wife, your kids, or with different cultural backgrounds? I just think we just communicate a lot, don't we? Yeah. And just communicate lots and lots. Very open, which is sometimes is not easy. Ya, Yeah. kadang-kadang. Tapi ya itu, kita selalu mengingatkan lah satu sama lain kayak, ayo komunikasi apa sih gitu, apa sih. Jadi membuat semuanya easy. Dan kayak tadi balik ke navigating different culture. Kita tuh melihatnya mungkin lebih banyak ke kesamaan daripada perbedaan. Dan perbedaan itu kita lihatnya bukan sebagai kendala, tapi justru interest gitu loh, curiosity. Oh ya, kamu kan begini, aku begini. Ada budaya begini dan begitu, kayak misalnya kalau lewat di sini, kalau buat orang Indonesia tuh harus bungkung Iya, gitu. Yang mereka oke. pikir, wah, are you sure, Mom? Karena- Kayak silly banget sih, masa yes. Kalau nunjuk jangan pakai tangan kiri kayak gitu-gitu Iya. tuh beda banget, tapi mereka bisa lihat perbedaan itu menarik. Oke. Ya. Di Instagramnya juga Mbak Nini kan sering sharing dengan video-video konten-konten gitu yang terkait dengan keluarga yang dengan latar belakang budaya ini gitu ya. Message apa yang mau disampaikan? Pasti banyak juga pasangan-pasangan yang saat ini sedang mencoba atau menjalani di step awalnya kan. Kalau core message mungkin first kita sharing itu awalnya cuman ya sharing our life aja. Seiring berjalannya waktu terlihat banyak misalnya follower yang melihat, jadi kita lebih ke sharing kindness lah, being kind. Berbaik itu baik, itu aku selalu kayak berbaik itu baik. Kemanapun kita pergi, kalau kita baik tuh pasti nomor satu ketemu orang baik. Kalaupun kita nggak ketemu orang baik, itu bisa dijadikan sebagai pelajaran. Okay. What do you learn from this mixed family? What have I learned from this mixed family? Yes, what do you learn from Indonesian tradition, culture? Kindness first. I think England, we kind of tend to go on the back foot, whereas this has taught me to be kind straight away, and I think you get so much more of being nice to people. And you see now, no, in person, like you experience in real I time. practice it now, and I can see that it works. Yes. Anak aku juga sampai, Mom, Indonesian people are like, I know they are kind and friendly, but they are really, really kind. Yes. Almost You're to the point where welcome. I'm uncomfortable with it because I'm not used to it. Iya, But kadang I'm getting nggak- used to it now. Ya, Ya karena dengan terbiasanya mungkin yang lebih straightforward ya Masing-masing, kan, ya. gitu yang tak-tek Iya, dia nggak iya. tanpa basa-basi ya. Oke, thank you for having this interview, thank you for coming. Looking forward to your another content from Instagram with Mas Bule atau Mas Mas London ya? Mas London. Mas London. Terima kasih Mbak Nini sudah datang. terima Thank you kasih. Daniel for coming. Thank ya you. Kan? Thank you for having us. Terima Yes. kasih banyak. Ya, sukses. Semoga betah di Indonesia ya. Ya, amin. Semoga. Terima kasih. Sama-sama. Paparan konten digital pada anak kini semakin beragam. Dari hiburan ringan hingga tayangan yang belum tentu sesuai dengan usia. Tanpa pendampingan, anak dapat terpapar emosi dan juga informasi yang belum sesuai dengan peruntukan dan kematangan pemahaman. Keterlibatan orang tua menjadi sangat penting dalam melindungi anak di ruang daring. Awalnya kelihatan sepele. Seorang anak duduk tenang, tertawa kecil sambil menatap layar ponselnya. Video yang ia tonton terlihat aman, lucu, ringan, menghibur. Tapi dunia digital tidak berhenti di satu video. Satu geser layar, emosi berubah. Dari tawa, bergeser ke cerita yang menyedihkan. Dari rasa iba, masuk ke tontonan penuh adrenalin dan pertikaian. Tanpa disadari, batas mulai kabur. Konten yang tak lagi sesuai usia ikut muncul. Sensasi demi sensasi dicari. Bukan karena dibutuhkan, tapi karena algoritma menyodorkannya. Dan pada titik tertentu, yang ditonton bukan lagi sekadar hiburan, tapi tontonan yang mengandung ketakutan, kekerasan, bahkan hal-hal yang belum siap dipahami anak seusianya. Pengawasan orang tua bukan soal melarang, tapi
soal hadir. Sebelum ngerjain project itu, aku 3 minggu berturut-turut pergi ke zoo di Wellington. Cuma untuk natapin apes-nya lagi makan, apes-nya lagi berinteraksi satu sama lain, terus aku videoin mukanya. Aku lihat gimana sih cara mereka menggerakkan muscle-muscle-nya, apa otot-otot muka. Karena itu beda banget sama manusia.